Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Permata Kisah. Kali ini kita akan mendengarkan kisah Raja Majapahit diajak masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah semakin banyak pengikutnya, maka Syekh Maulana Malik Ibrahim mendirikan masjid, dan konon kabarnya dalam mendirikan masjid itu sebagian besar mendapat bantuan dari Raja Kermain. Sedang dalam beberapa bulan setelah beliau membangun masjid, kemudian mendirikan pondok pesantren, tempat pendidikan kader-kader muslim sebagai generasi penerus dalam berjuang menyebarkan Islam ke seluruh Jawa dan Sumatera dan Nusantara. Pada yang pertama telah diceritakan bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim bukan sebagai seorang tokoh ulama yang hanya mengurusi keagamaan saja, melainkan juga selalu memikirkan tentang perekonomian masyarakat. Oleh karena masyarakatnya adalah pertanian, maka beliau selalu mencari jalan keluar untuk meningkatkan hasil pertanian rakyat, agar kehidupannya menjadi lebih meningkat lagi, sehingga orang akan tenang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa ada usaha untuk merubah kehidupannya, tentu saja nasib mereka akan tetap begitu saja, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, Surah Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallahu la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bin anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum sehingga mereka mau merubah keadaan dirinya sendiri. Oleh karena itu, Syekh Maulana Malik Ibrahim mempunyai gagasan mengadakan proyek pengairan, yaitu dengan jalan mengalirkan air dari gunung untuk mengaliri sawah dan ladang penduduk. Dengan demikian, lahan pertanian menjadi subur dan hasil panen bertambah meningkat, dan para petani pun setelah itu hidupnya menjadi tenang dan makmur. Walaupun Syekh Maulana Malik Ibrahim telah berhasil memakmurkan dan mengislamkan sebagian besar rakyat Gresik dan sekitarnya, namun ada satu hal yang menjadi pikiran beliau. Karena Gresik adalah termasuk bagian dari wilayah Majapahit, beliau sangat cemas dan khawatir kalau seandainya seluruh rakyat sudah memeluk Islam, sedang Raja Majapahit yaitu Prabu Brawijaya masih tetap beragama Hindu. Apakah akhirnya tidak timbul pertentangan antara rakyat dengan rajanya? Karena itu, setiap beliau memberikan wejangan-wejangan kepada murid-muridnya dan masyarakat, diutarakan bahwa sebagai rakyat harus tunduk dan patuh kepada rajanya. Selagi raja itu tidak memerintahkan hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan ajaran Islam, apa yang diajarkan oleh beliau kepada rakyat itu sesuai dengan pesan Rasulullah SAW yang berbunyi, alal mar'il muslimin sama'a wa ta'ata fima ahabara wa kariha illa an yumara sima syayyatin, yang artinya seorang muslim wajib mendengar dan taat pada pemerintahnya dalam apa yang disetujui atau tidak disetujui, kecuali jika diperintah maksiat. Sedangkan Al-Quran sendiri menyatakan firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 20 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu ati'ullahu wa ati'ur rasulul wallahu amri mu'minun minkum wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah dan kepada yang memegang pemerintahan dari kamu. Di samping menyadarkan rakyat melalui ajaran Allah dan Rasulnya, masih juga beliau mempunyai rasa khawatir jangan-jangan Prabu Brawijaya berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya yang beragama Islam. Demi mencegahnya kemungkinan tersebut, beliau berpendapat tidak ada jalan lain kecuali mengajak Raja Brawijaya untuk masuk Islam. Kemudian rencana itu disampaikan kepada Raja Kermain yang sudah lama menjadi sahabatnya, dan Raja Kermain pun ternyata sudah lama juga mempunyai gagasan seperti itu. Maka pada tahun
1321 Masehi, Raja Cermen beserta putrinya bernama Dewi Sari menjemput Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik untuk diajak bersama-sama pergi ke Majapahit menghadap Prabu Brawijaya. Setelah semua maksudnya disampaikan, ternyata Prabu Brawijaya menolak ajakan mereka itu dengan cara diplomatis, mengatakan bersedia saja masuk agama Islam asalkan Dewi Sari yang cantik jelita itu juga bersedia untuk dipersuntingnya sebagai istri. Mendengar permintaan Prabu Brawijaya yang sedemikian, maka Dewi Sari dan Raja Cermen juga menolaknya. Karena seorang yang masuk suatu agama dengan dilatar belakangi kepentingan duniawi, jelas akan mengakibatkan hal yang tidak baik dan merusak nama kebesaran Islam. Setelah itu, rombongan Raja Cermen yang bersama Syekh Maulana Malik Ibrahim meninggalkan Majapahit sementara beristirahat di Gresik sambil menunggu selesainya perbaikan kapal untuk kembali ke negeri Kermen. Menurut riwayat, ketika rombongan Raja Cermen beristirahat di Gresik terserang wabah sehingga mereka banyak yang mati, juga Dewi Sari. Akan kematian Dewi Sari beritanya sampai ke Majapahit, maka Prabu Brawijaya yang menaruh hati kepada Dewi Sari itu datanglah ke Gresik bersama punggawa kerajaan untuk bertakziah, dan diperintahkan kepada punggawa kerajaan untuk menyelesaikan pemakaman Dewi Sari di desa Leran itu dengan upacara besar-besaran. Selesai upacara pemakaman, maka rombongan dari Kermen pun terus berpamit kembali ke negerinya. Sedang Prabu Brawijaya masih di situ. Setelah melihat situasi di Gresik, tiba-tiba saja mempunyai rasa kekhawatiran akan rakyat Gresik yang beragama Islam memberontak dirinya sebagai raja yang masih beragama Hindu itu. Maka itulah Prabu Brawijaya membuat taktik dengan cara menyerahkan seluruh daerah Gresik kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim agar diperintahnya sendiri di bawah kedaulatan Majapahit. Walaupun dalam penyerahan itu Prabu Brawijaya tidak mengatakan isi hati sebenarnya, tetapi Syekh Maulana Malik Ibrahim telah menyadari bahwa beliau mendapat amanat dari Sang Prabu agar mendamaikan masyarakat Islam terhadap rajanya. Dengan tulus dan ikhlas, Syekh Maulana Malik Ibrahim menerima amanat Raja Majapahit karena semua itu sesuai dengan ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa 114. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi syadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nasi. Tiada kebaikan dalam sebagian besar dari bicara-bicara mereka kecuali siapa yang menganjurkan sedekah atau mendamaikan antara sesama manusia. Demikianlah riwayat perjuangan Syekh Maulana Malik Ibrahim yang dapat kami tuliskan, yang dapat kami bacakan di sini. Mudah-mudahan akan menjadi contoh bagi kita yang sebagai generasi penerus untuk memperjuangkan Islam di zaman yang serba modern ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.